Para sahabat, belakangan ini, belum lama ini, Bupati Meranti Muhammad Adil sedikit bertengkar dengan Kementerian Keuangan. Beliau menyampaikan kalimat bahwa Kementerian Keuangan itu sarang setan, sarang iblis. Luar biasa. Dan efeknya seorang staf khusus Menteri Keuangan meminta kepada Bupati Meranti agar minta maaf. Tapi Bupati Meranti tidak melakukannya. Bahkan Mendagri juga memberikan teguran. Bukan Bupati Meranti yang minta maaf, malah justru banyak dukungan mengalir kepadanya. Apa yang dilakukan oleh Bupati Meranti adalah melawan sentralisme. Meskipun sudah desentralisasi, tetapi sentralisme masih terasa dan saya suka, saya mendukung itu. Kalau ada sengketa antara pusat dengan daerah, saya akan mendukung daerah. Kalau ada sengketa antara daerah dengan desa, saya mendukung desa. Kalau ada sengketa antara desa dengan rakyat, maka saya akan mendukung rakyat. Kata kuncinya adalah sentralisme dan di sini memang ada dua sisi, yaitu sentralisme politik dan politik sentralisme. Itu dua makna yang berbeda. Sentralisme politik kalau kita pelajari di dalam literatur ilmu politik itu sama dengan state making, pembentukan negara. Atau ekstremnya namanya etatisme. Artinya kekuasaan itu ya tidak menyebar tapi dipusatkan pada negara seperti dalam pengertian tradisi Hobbesian, negara itu sebagai leviathan. Tujuannya supaya tidak ada hukum rimba di berbagai tempat. Tidak ada kekuasaan-kekuasaan termasuk hukum itu yang mengatur dirinya sendiri. Tapi semuanya ditunggalkan. Jadi ada hukum tunggal yang dimiliki oleh negara. Ya memang ada cita-cita mulia itu untuk melindungi setiap orang, melindungi warga negara, termasuk menjamin kebebasan. Pokoknya intinya sentralisme politik itu untuk membuat law and order, ya, hukum dan ketertiban, atau menyudahi hukum rimba, jangan sampai ada kekuasaan-kekuasaan lokal di berbagai tempat yang menjadi semacam negara kecil. Jangan sampai ada raja-raja kecil yang mengatur bahkan sewenang-wenang kepada warga negara. Ini juga sering disebut sebagai direct rule, pemerintahan langsung. Jadi otoritas pusat yang menyelenggarakan negara itu berhubungan dengan warga negara dengan prinsip equality before the law. Jadi kesetaraan di depan hukum sebagai warga negara. Jadi tidak ada perbedaan antara satu warga dengan warga yang lain, satu warga di satu tempat dengan tempat lain. Semuanya sama di depan negara. Itu namanya sentralisme politik dan kalau kita baca literatur mengapa negara gagal, ya, yang ditulis oleh Daron Acemoglu dan James Robinson, bahwa kemakmuran itu kata kuncinya adalah institusi inklusif. Institusi inklusif yang paling pertama adalah sentralisme politik di tangan negara. Dengan kalimat lain, ya ini negara itu betul-betul terbentuk, hadir begitu ya, baik secara hukum, secara politik, administrasi dalam rangka untuk kesempurnaan warga negara. Itu satu ya. Kemudian yang kedua adalah politik sentralisme. Ini pada ranah pemerintah. Kalau sentralisme politik berada di ranah negara, ini di ranah pemerintah. Artinya pemerintah yang menjalankan pemerintahan dengan politik sentralisme itu
itu menggunakan prinsip-prinsip tadi, prinsip-prinsip sentralisme tetapi di dalam dunia pemerintahan, dunia politik, bukan dunia hukum. Ya, kalau yang pertama kan bobotnya pada sisi hukum. Nah, sini pada sisi politik. Artinya begini, bahwa pemerintah yang seharusnya sudah terdesentralisasi, tapi cara kerjanya adalah pemusatan kekuasaan di tangan pemerintah pusat. Dengan dalih ya ini menjaga keutuhan, menjaga kesatuan dan sebagainya. Itu namanya sentralisme ya. Jadi artinya ya seluruh daerah itu diserap ke dalam tubuh negara dan itu tidak pernah bisa berhasil dengan sempurna. Sejarah kita sudah mengatakan bahwa ya mau tidak mau kita harus melakukan desentralisasi. Karena negara ini kan dibentuk oleh keragaman dan oleh komitmen berbagai daerah. Tetapi pusat itu tidak boleh melakukan pemusatan kekuasaan atau melakukan sentralisasi, semuanya ditentukan oleh pusat. Nah, oleh karena itu ini yang dilawan Bupati itu adalah politik sentralisme, bukan sentralisme politik. Betul bahwa ini melawan, tapi sebenarnya bukan berarti anti negara kesatuan Republik Indonesia. Supaya apa? Supaya pemerintah pusat ini ya teguh di dalam menjalankan desentralisasi. Bukan didasarkan ini ya, biasanya kan orang itu nggak mau membagi kekuasaan. Kalau kekuasaan dibagi maka selalu diikuti dengan sejumlah kekhawatiran. Kalau disertai sejumlah kekhawatiran maka kontrol itu menjadi lebih besar. Baik itu kontrol secara birokratik, ya, kontrol hukum maupun kontrol administrasi dan kontrol teknokrasi. Kita sudah lumayan ini ya, daerah itu sudah banyak mengalah lah. Sebagai contoh adalah sumber daya alam. Sumber daya alam itu hasilnya, uangnya, ya, itu kan masuk pemerintah, masuk pusat. Nah, setelah itu baru dibagi ke daerah. Ini sudah mengalah sebenarnya. Sementara ada di negara lain, di negeri lain, bahwa ya sumber daya alam itu milik daerah. Lalu pemerintah pusat itu memperoleh penghasilan dari pajak. Lalu bagaimana daerah-daerah yang punya sumber daya alam itu memperoleh uang itu lalu disumbangkan kepada pemerintah pusat agar bisa didistribusikan kepada daerah-daerah lain yang tidak memiliki sumber daya alam. Nah, ini kan terpusat semuanya. Ya, salah satu alasannya supaya nanti bisa dibagikan. Ini soal politik pembagian kue, politik pembagian sumber daya alam. Dan saya dari dulu juga sudah mendorong ya bagaimana ini pembagian itu lebih menarik. Sumber daya alam ya karena itu sangat dekat dengan daerah, bahkan termasuk masyarakat adat. Biarkan itu ya penghasilannya termasuk royalti itu ada di daerah. Lalu mereka memberikan sumbangan pada pusat dan pusat itu memerintah secara langsung antara lain dengan mengutamakan pajak dari para subjek hukum baik itu korporasi maupun warga negara. Nah, kalau yang pajak itu kita sebut sebagai sentralisme politik tadi ya. Sementara kalau sumber daya alam yang kemudian itu diserahkan penuh pada daerah ya, itu namanya desentralisasi. Dan desentralisasi sudah kita tegaskan dalam konstitusi maupun dalam undang-undang, itu komitmen sejarah, komitmen politik. Kalau selama ini masih ada sentralisme politik begitu ya, maka daerah mengatakan ini desentralisasi setengah hati. Ibarat ini ya, binatang itu seperti ular, kepalanya dilepas tapi ekornya dipegang terus. Jadi dia tidak bergerak, tidak banyak bergerak ya cuma putar-putar begitu saja. Sehingga kita tidak bisa membuat kemajuan yang luar biasa seperti negeri-negeri lain. Demikian matur nuwun.